Yo, kembali channel gua. Ya oke, kita akan bahas mengenai bocoran dari Justice League 2 dan 3 versi Zack Snyder setelah mereka udah sukses di Justice League yang pertama dulu di tahun 2021 ini, yang seharusnya itu rilis di tahun 2017, tapi karena ada tragedi itu akhirnya Snyder memutuskan untuk pergi dari proyeknya dan digantikan oleh Joss Whedon. Lu tau kan hasilnya seperti apa? Ampas tuh. Tapi kita akan bahas mengenai skrip dari Justice League 2 dan ketiga. Untuk skrip lebih jelasnya itu ada di website geektostickmac.com. Itu kalian bisa lihat dan berbagai macam ceritanya juga skripnya ada di situ, dan gue juga masih mencari informasi apakah ini skrip asli atau enggak. Tapi jelas gue pengen berbagi ini kepada kalian supaya ya kalian bisa dapat gambaran lah mengenai apa yang akan terjadi di Justice League 2 dan ketiga. Dan ini langsung dari Zack Snyder-nya sendiri setelah CLN 2017 itu kan udah gagal kan ya. Dan akhirnya Zack Snyder itu sempat dia tuh membocorkan skrip dari JL2 dan juga JL3 yang awalnya dia akan menganggap bahwa JL2 dan JL3 tidak akan pernah dibuat. Jadi dia iseng-iseng untuk merilis semua skripnya tersebut. Oke, seperti apa skrip dari JL2 dan 3 yang sempat bocor di internet. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini lebih lanjut, kalian bisa aja nyawer di nyawer.co/MarioAngelo, donasi aja. Dan gua berharap dengan bantuan kalian gua bisa membuat internet gua sendiri dan juga live streaming untuk kalian. Oke, mungkin gua akan live streaming main Batman Arkham series mungkin atau gimana. Pokoknya kalau ini udah terkumpul banyak, maka gua akan membeli internet yang lebih jauh lagi agar supaya nggak RTO lagi, Pak. Waduh, gua live streaming mulu tuh RTO mulu, aduh. Gitu. Oke, langsung kita mau segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai skrip dari Justice League 2 dan Justice League 3 yang sempat bocor di internet berdasarkan dari geektostickmac.com. Oke, nanti linknya gua akan taruh di deskripsi. Oke, biar kalian bisa baca sendiri mungkin. Dan mumpung karena ini website itu hanya bisa diakses oleh VPN, gua nggak tahu apa yang terjadi dengan website ini. Tapi yang jelas ini kayaknya website ini nggak bisa diakses oleh pihak Indonesia atau pihak Asia. Jadi ini hanya bisa diakses oleh koneksi dari luar. Jadi kalau kalian ingin baca skripnya, kalian harus pakai VPN. Jadi seperti itu. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai JL2 dan JL3, apa yang akan terjadi setelah JL yang Snyder Cut yang pertama. Oke, lanjut. Di sini gua tidak akan menampilkan dari sisi footage Justice League ya, karena gua takut kena copyright, dan juga kalau gua pasang itu nanti ya video ini tidak akan bisa dimonet. Jadi untuk videonya ini ya gua akan tampilkan di sini adalah gua ambil dari game dari DC dan juga JL yang Snyder Cut dan yang dipotong-potong. Oke, thank you. Mohon maaf kalau gua nggak bisa menampilkan footage-nya karena memang belum terrealisasikan dari JL2 dan JL3. Jadi gua pakai footage dari DC game, Justice League game dan juga Injustice ya. Karena ini ada berhubungan dengan Injustice juga berbagai macam DC yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Di Justice League kedua yang seharusnya itu rilis di tahun 2019, karena Justice League pertama kan dirilis tahun 2017. Yang seharusnya JL2 itu akan rilis di tahun 2019 lalu. Oke, seperti apa skripnya? Justice League memperlihatkan kemampuannya. Mereka semua bersatu meskipun ada banyak ancaman yang datang. Mereka semua bekerja secara efisien, bekerja sama sebagai tim dan menjadi pelindung bagi semuanya. Mereka semua bersama, mereka menyelamatkan banyak nyawa, namun mereka semua bergerak sendiri. Tensi politik yang pada akhirnya membuat semuanya kembali goyah. Justice League akhirnya kembali berkumpul di markas mereka, yaitu ada di Batcave. Dari semuanya, hanya Superman lah yang masih sedikit penjaga jarak, terutama kepada Batman. Aquaman juga masih menghadapi skeptisme daripada penduduk Atlantis. Sedangkan Diana sendiri bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Arthur. Batman sendiri ternyata memiliki masalah sendiri, yang mana masalahnya itu yang dihadapi juga tidak kalah berat. Bruce kemudian secara diam-diam bertemu dengan Lois Lane. Mereka mencoba mencari keberadaan Lex Luthor yang kabur dari penjara. Ada semacam tensi yang muncul di antara mereka berdua semenjak Superman kembali hidup. Pertemuan tersebut berakhir setelah Lois Lane mengatakan kepada Bruce bahwa Superman membutuhkan dia lebih dari apapun. Namun, melihat gelagat tersebut, Bruce langsung tahu bahwa Lois menyembunyikan sesuatu. Sementara di dalam hutan Brazil, Lex Luthor berhasil menemukan Dr. Maru. Dia masih hidup dan masih melakukan eksperimen berbahaya. Dia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai subjek uji coba, dan Dr. Maru sendirilah yang melakukan uji coba untuk menemukan senjata kimia yang baru.
dan yang lebih mematikan setelah apa yang dilakukan di Wonder Woman pertama, dan dia gagal. Akhirnya dia berusaha untuk melakukan uji coba terhadap tubuhnya sendiri sebagai senjata kimia yang baru. Dr. Maru sendiri ternyata lebih menyimpan banyak sekali obsesi untuk mengumpulkan informasi dan artefak tentang Diana Prince dan juga para bangsa Amazon. Dengan Diana sekarang sudah dikenal oleh seluruh orang di dunia, Lex memberikan Maru sebuah kesempatan untuk membalas dendam. Lex sendiri mengatakan dia memiliki dendam terhadap Superman dan Batman. Dan juga Maru pun setuju, dan Lex pun akhirnya tersenyum seraya merayakan untuk kerjasama mereka. Di Gunung Atacama, dengan bantuan dari Maru, akhirnya Lex Luthor berhasil membebaskan Raja Orm dan juga Black Manta dari penjara gurun. Kemudian di Central City, Lex berhasil membebaskan Leonard Snart yang memiliki keahlian dalam hal persenjataan dan juga memiliki dendam terhadap The Flash alias Captain Cold. Di Metropolis, Superman bertanya kepada Lois kapan dia akan mengatakan sesuatu kepadanya. Lalu Lois Lane menjawab, mengatakan tentang apa Clark? Superman mengatakan bahwa dia bisa mendengarkan ada suara detak jantung lainnya. Lois sendiri terlihat ragu dan ketakutan mendengarkan hal tersebut. Kemudian Superman menjawab bahwa dia tidak akan menyakiti Lois Lane karena dia tahu bahwa dia bukan seorang penjahat yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Di Paris, Diana dan Menepelli menemukan bahwa mungkin ada cara untuk mengingat jalur kembali menuju ke Themyscira. Dan Diana harus menggunakan lasso tersebut sendiri untuk membuka kembali ingatannya. Tetapi itu adalah sebuah proses yang berbahaya. Tapi juga Diana ingin membantu kembali Menepelli untuk pulang ke dunia sana. Dan Diana sekaligus ingin kembali untuk melihat sang ibu setelah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertemu. Diana kemudian menggunakan lasonya dan kemudian dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Pada awalnya semuanya terlihat begitu indah. Untuk pertama kalinya dalam satu abad terakhir, Diana kembali melihat rumahnya dan kembali ke Amazon, dan tentu saja melihat sang ibu. Namun kemudian semuanya berubah menjadi gelap. Diana melihat dirinya sebagai dewa perang di mana dia bertarung melawan Superman. Diana pun bahkan membunuh Superman dan dia pun kembali menangis melihat hal tersebut. Beruntung Menepelli berhasil menyatakan Diana. Meskipun dia sedih, bingung, dan takut, Diana mengingat kemana arah pulang. Di sisi lain, di pengadilan Central City, Barry Allen hadir dalam sebuah persidangan. Berkat Cyborg, Iris West, dan juga para pengacara suruhan Bruce Wayne, kasus ayah dari Barry Allen yaitu adalah Henry Allen akhirnya dibuka kembali. Barry pun gembira dengan hal tersebut agar dia mempunyai potensi untuk membebaskan ayahnya atas kejahatan yang sudah tidak ayahnya yang lakukan selama 19 tahun tersebut. Di wilayah lautan, Aquaman dan Mera diperlihatkan sedang bertarung melawan kerajaan terakhir dari 7 kerajaan yang ada, yaitu adalah The Unseen. Pertarungan tersebut memunculkan putaran arus yang sangat besar dan juga membuat lahar bawah air mengalir. Arthur berhasil mengalahkan Raja Ketujuh dengan menggunakan trident miliknya. Dan akhirnya Arthur sebenarnya sempat mengajak pemimpin tersebut untuk beraliansi. Namun ketika pada saat negosiasi, mereka malah menolak. Di Batcave, Cyborg membantu Alfred dan Bruce merenovasi Batcave. Bahkan Cyborg juga menambahkan suara AI wanita untuk menggantikan suara Alfred. Melihat kondisi Batcave yang kosong, Cyborg kemudian bertanya mengapa Bruce tidak pernah pulang ke rumah. Alfred pun kemudian dengan tegas menjawab karena dia harus menghadapi dirinya sendiri ketika dia pulang. Batman bergerak menuju ke hutan terdalam di Kanada, mencoba untuk mengikuti petunjuk terakhir tentang keberadaan Lex Luthor. Dan kabarnya Lex terlihat di sebuah kota kecil terakhir dia pada saat melacak keberadaan Lex. Setelah mengalami pertarungan, Batman kemudian terkejut di mana dia ternyata bukan menemukan tempat persembunyian Lex, melainkan The Riddler alias Edward Nygma. Riddler diperlihatkan sangat kotor dengan janggut panjangnya yang dilihat sangat berantakan. Ternyata Lex lah yang membuat seperti itu. Lex sempat datang ke tempatnya dan memberikan pertanyaan kepada The Riddler. Riddler sendiri masih mencari jawabannya. Luthor bertanya kepadaku, aku harus tahu jawabannya. Louis juga ternyata mencoba menelusuri jejak Lex, dan dia berhasil menemukan markas Dr. Maru di Brasil. Lois Lane menulis semuanya di sebuah jurnal dan merahasiakannya agar dia akan meriliskannya kepada pihak pers dan akan ditayangkan di televisi agar mereka tahu inilah kebusukan dari Lex Luthor setelah dia berhasil keluar dari penjara secara diam-diam. Lois kemudian dibuat terkejut dengan fakta yang ada. Dia mengetahui bahwa Lex dan Dr. Maru ternyata juga sedang membentuk timnya sendiri. Kembali ke hutan Kanada, Batman bertarung dengan The Riddler.
Dia mengatakan kepada Bruce tentang bagaimana Lex mendatangi untuk sebuah informasi. Dia memperkenalkan anti-life equation, sesuatu yang membuat Riddler sangat bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Namun, The Riddler pada akhirnya berhasil menjawab pertanyaan tersebut, dan dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh anti-life equation. Ketika benda tersebut diaktifkan, maka semua kehidupan akan menjadi sia-sia. The Riddler kemudian mengarahkan pistol ke kepalanya, dan dia tahu bahwa Lex serius dengan tujuannya. Dan pada akhirnya, The Riddler mengakhiri dirinya sendiri. Sementara itu, Wonder Woman dan Man Pelli akhirnya kembali ke Themyscira. Diana tidak yakin apa reaksi ibunya nanti. Namun, Ratu Hippolyta alias pemimpin dari Amazon tersebut justru menyambutnya dengan sangat gembira dan penuh air mata. Dia bahkan mengadakan sebuah pesta yang belum pernah ada dalam sejarah Amazon. Di sisi lain, Aquaman dan Mera ternyata pada akhirnya berhasil membuat The Unseen menjadi bagian dari aliansi mereka. Setelah mereka melakukan negosiasi sangat panjang dan peperangan sangat panjang, akhirnya The Unseen mengakui keberadaan mereka dan akhirnya mereka setuju untuk melakukan aliansi. Itu adalah merupakan sesuatu yang pertama kali sejak Atlantis tenggelam. Akhirnya 7 kerajaan yang ada kembali membentuk aliansi seperti sedia kala sebelum Atlantis tenggelam. Di Metropolis, Lois Lane kembali dengan Superman dan mengatakan bahwa dia menerima Clark sudah tiada. Lois memutuskan untuk meneruskan pencarian Lex Luthor. Di kota Gotham, Batman kembali dari pedalaman dan masih terkejut dengan apa yang dialami sebelumnya. Akhirnya cerita tersebut kemudian bersambung kepada Lois yang mendapatkan kabar dari Jenderal Swanwick bahwa Lex memiliki ketiga Mother Box. Di Sungai Tree, helikopter mengawasi area tersebut. Lex berada di sana, namun timnya berada di tempat lain sambil tetap menjaga kontaknya dengan Lex yang akan mengaktifkan Mother Box. Tujuan dari Lex sendiri adalah menghancurkan Justice League dan mengambil anti-life equation untuk tujuan pribadinya. Anti-life equation tersebut kemudian menyala saat Lex hendak mengaktifkan ketiga Mother Box. Cyborg kemudian merasakan ada sesuatu di mana suplai data tiba-tiba terhenti untuk pertama kalinya dia menjadi robot. Sebuah bom tube kemudian mengejutkan Lex Luthor. Ternyata muncul dari portal tersebut The Zod, jenderal perang dari Darkseid. Darkseid akhirnya muncul di hadapan Lex Luthor dan dia ingin Lex memberikan anti-life equation tersebut. Namun masalah tidak muncul di situ saja. Ternyata di Batcave, Superman, Batman, dan Lois berkumpul. Mereka kemudian mengetahui tentang kemunculan Darkseid. Superman berkata kepada Batman bahwa ini adalah pertarungan para dewa. Akhirnya Superman kemudian menyampaikan pesan kepada Bruce. Dia adalah duniaku, she's my world, protect her, lindungi dia. Superman pun kemudian pergi untuk menghadapi Darkseid sendirian. Setelah Superman pergi, Bruce dan Lois pun berdebat. Bruce mengetahui bahwa Lois sedang hamil. Dan akhirnya Lois mengakhiri perdebatannya dengan Bruce dan mengatakan, kau bukanlah ayahnya, you're not his father. Meskipun Lois mencoba mengalihkan perhatiannya kepada hal lain tentang Lex, namun Bruce tidak ingin mendengarkannya. Di Sungai Tree, Lex mengatakan pada Darkseid bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh Superman. Darkseid kemudian maju dan mengenali Lex. Dia mengatakan, aku tidak mau dia mati. Aku ingin Superman menderita. Lex kemudian menimpali pernyataan tersebut dengan that girl, gadis itu, yang mengacu kepada Lois Lane untuk menghancurkan jiwanya. Superman kemudian tiba dan pertarungan melawan Darkseid pun terjadi. Namun, Darkseid pergi dari lokasi tempat kejadian Superman dan Darkseid bertarung di sana. Akhirnya, Darkseid mengetahui lokasi Lois Lane berdasarkan informasi dari Lex Luthor dan akhirnya dia berhasil menuju ke Batcave yang menyebabkan Batcave hancur dan membuat Bruce dan Lois terjebak. Darkseid memandang ke arah Lois. Bruce terkejut dan kebingungan apa yang harus dia lakukan. Superman kemudian berteriak, menangis, jiwanya hancur melihat Lois Lane berubah menjadi abu akibat Omega Beam dari mata Darkseid. Di saat Superman berusaha menghabisi Darkseid, sang pemimpin Apokalips sudah berhasil memasukkan anti-life equation ke dalam diri Superman. Akhirnya, dia pun berubah menjadi sosok yang menakutkan. Oke, kita tahu bahwa Superman akhirnya menjadi jahat karena anti-life equation sendiri. Dari skrip yang sudah gua jelasin di sini, ini belum selesai ya by the way ya. Kita akhirnya mendapatkan jawaban bahwa akibat Superman menjadi jahat di sini adalah berbeda dengan Injustice yang udah pernah kita baca dari komik New 52. Beda ya, jadi ini benar-benar universe yang berbeda dari komik Injustice, tapi mereka hanya mengambil referensi yang sama.
Karena kalau kalian udah baca komiknya, kalian pasti understand dengan apa yang gua katakan sekarang, bahwa Injustice itu ada cerita di mana Superman itu menjadi jahat, tapi tanpa bala bantuan Darkseid, dan dia menjadi jahat karena Lois Lane mati dibunuh sama Joker. Itu adalah versi Injustice di komiknya. Tapi kalau di DCU itu ceritanya dibuat lebih kelam lagi, lebih mengerikan lagi. Maka ini adalah visinya Snyder itu bener-bener oh my god luas sebenarnya. Cuman ya udahlah, WB nggak mau meneruskan. Tapi kita lanjut ke ceritanya. Sebelum Lois Lane bisa memperingatkan semuanya, Lex kemudian memberikan sinyal kepada timnya untuk mulai menyerang ke Themyscira. Di Themyscira, Dr. Maru melepaskan serangan gas kimia yang menutup pulau tersebut dan para penduduknya. Diana bahkan harus tewas di pangkuan sang ibu. Dr. Maru sendiri pun tewas dalam serangan tersebut. Dia tewas sambil tersenyum puas karena misinya telah berhasil dijalankan. Di Atlantis, King Orm dan Black Manta menyerang prosesi pengesahan Arthur. Arthur dan Mera harus tewas dalam penyerangan tersebut. Sementara di kota sentral, Lex menyerang Flash dengan senjata buatannya. Cyborg sendiri harus terluka parah, di mana dia harus kehilangan bagian bawah tubuhnya saat akan menyelamatkan Barry. Di Batcave, Batman melihat semua yang terjadi dengan tatapan kengerian. Dia melihat bagaimana Darkseid berhasil mengendalikan Superman dengan Omega Beam-nya setelah dia menghancurkan Lois Lane, dan dia secara tidak langsung menghancurkan semua apa yang dimiliki oleh Superman, yaitu adalah Lois Lane, satu-satunya kasih yang akan menikah dengannya. Superman bahkan mulai mengarahkan tujuannya kepada Batman. Melihat situasi tersebut, Lex percaya bahwa dia sudah menang. Namun kemudian dia harus menghadapi sosok Superman. Dia melihat Lex dengan keadaan mata menyala dan akhirnya membunuhnya dengan kedua mata lasernya. Ketika Lex berteriak, dunia pun kemudian berubah menjadi merah. Justice League yang ketiga. Kita akan langsung meluncur ke sequelnya, di mana ini akan rilis di tahun 2021. Dunia berubah menjadi apa yang kita lihat di momen Nightmare. Muncul dari balik pasir-pasir tersebut sosok post-apokaliptik Batman bersama dengan pasukannya. Mereka semua berusaha untuk pergi ke Wayne Manor. Akhirnya Batman memandu mereka menuju ke sana. Flash menarik apa yang tersisa dari Cyborg di belakangnya. Akhirnya Bruce sendiri meminta semuanya untuk bergegas sebelum malam datang, dan Superman menemukan mereka. Akhirnya di Justice League ketiga ini kita mendapatkan sosok Green Lantern. Film sendiri dibuka dengan kedatangan Green Lantern, di mana dia terjatuh di bumi sambil berada di dalam sebuah kapal. Dia mencoba untuk menghubungi siapapun yang ada, namun tidak ada jawaban. Suara keras kemudian terdengar, yang mana saat itu dia membuka pintu, terlihat sebuah siluet dan sosok yang muncul, yang ternyata adalah Batman. Yang mengejutkan adalah kemudian muncul sosok lain yang tidak diduga, yaitu adalah Deadshot yang ikut melindungi Batman. Pada akhirnya Deadshot bergabung dengan Batman, dan akhirnya The Flash juga ikut bergabung. Namun Batman sendiri mengatakan bahwa The Flash tidak boleh ikut campur dalam pertarungan. Dia memiliki tugas yang lebih penting lagi. Flash sendiri hampir terbunuh, yang mana kemudian Green Lantern berhasil menyelamatkannya. Batman, Deadshot, Flash, dan Green Lantern kemudian kembali berkumpul ke markas Justice League yang ada di bawah Wayne Manor. Merah kemudian bergabung dengan mereka. Bruce kemudian mulai menceritakan rencananya kepada Lantern, di mana dia berusaha untuk mengakhiri Darkseid. Tetapi Lantern tidak setuju. Dia bahkan meminta mereka untuk memperbaiki pesawatnya, dan dia akan mencari para anggota korps yang lain untuk mencari bala bantuan. Lantern menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan kemampuan para Justice League untuk bisa menghentikan Darkseid. Cyborg kemudian menjadi pusat dari semua teknologi. Dia mengerjakan semua proyek yang luar biasa, sebuah cosmic treadmill yang akan membantu The Flash melompati waktu alias time travel. Lantern sempat mempertanyakan hal ini. Kemudian Cyborg mengatakan kepada Lantern tentang bagaimana sebuah perjalanan waktu terjadi. Semuanya tidak bisa dikendalikan. Jikapun mereka bisa kembali mengirim Flash kembali ke masa lalu, hal itu hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun. Hal itu untuk mencegah Flash tidak terjebak di ruang dan waktu. Dan untuk bisa melakukannya, mereka perlu mencuri salah satu dari Mother Box. Ada hal yang harus diperhatikan, bahwa ketika mesinnya dinyalakan, maka Superman akan mengetahui posisi mereka. Lantern dan Deadshot bercerita bagaimana mengerikannya Kryptonian jika menjadi jahat dan bagaimana anaknya diculik. Rencananya sendiri, Barry akan memperingatkan Bruce sehingga dia bisa bersiap. The Flash hanya memiliki waktu sekitar 10-15 detik saja. Mereka pun mulai memikirkan pesan yang akan disampaikan.
Awalnya mereka setuju untuk mengatakan tentang Lex, tapi Bruce menolaknya. Dia berpendapat Lex bukanlah solusinya. Bruce kemudian mengatakan kepada The Flash untuk menyampaikan pesan tentang Lois. Akhirnya misi pun dimulai pada saat senja. Batman, Green Lantern, Deadshot, dan Mera mendobrak masuk ke tempat di mana salah satu Mother Box berada. Batman memperingatkan bahwa ketika mereka sudah menampakkan Mother Box, Superman akan sadar keberadaan mereka. Di Batcave, Cyborg dan Flash mempersiapkan untuk perjalanan waktu The Flash. Akhirnya Cyborg kembali mengingatkan bahwa The Flash tidak memiliki banyak waktu untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Bruce Wayne sebelum Justice League berkumpul. Jika Barry berhasil, maka semua mimpi buruk tersebut tidak akan pernah terjadi. Batman dan yang lain berhasil mencuri Mother Box, dan seperti yang diduga, Superman mengetahui hal tersebut dan mengejar mereka. Superman kemudian berhadapan dengan para Justice League dan berhasil membunuh Deadshot, Mera, Cyborg, dan juga Green Lantern. Sampai pada akhirnya Superman berhadapan dengan Batman 1 lawan 1. Dia masih berusaha melindungi The Flash dengan tombak kryptonite-nya, namun dia gagal. The Flash akhirnya berhasil secepat mungkin sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam ruang waktu alias Flashpoint, tepat sebelum Superman menangkapnya. Akhirnya The Flash berhasil kembali ke masa lalu. Kita kemudian kembali ke cerita di Justice League yang kedua, di mana Bruce dan Lois Lane saling berdebat. The Flash tiba saat Lois Lane keluar dari Batcave, dan kemudian dia mengatakan pada Bruce apa yang disampaikan Bruce kepada Flash sebelumnya. Lois lied to you. You are his father. Lois berbohong kepadamu. Kaulah adalah ayah dari anaknya Lois. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Flash kemudian menghilang. Lois akhirnya kembali menemui Bruce untuk membahas tentang Lex. Jika pada awalnya Bruce tidak mau mendengar, kali ini dia sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Lois kepadanya. Mereka kemudian berhasil menemukan rencana penyerangan Lex terhadap Justice League. Momen kedatangan Darkseid pun kembali muncul. Namun yang berbeda adalah Batman kali ini tidak diam. Dia akhirnya memecahkan kacanya dan menahan sinar Omega Beam Darkseid untuk membunuh Lois Lane. Melihat hal itu, Superman bukannya hancur, dia justru marah dan semangat, membuat Darkseid menjadi tidak berdaya dan akhirnya kabur. Lois kemudian mengatakan pada Superman bahwa Lex memiliki rencana besar dan dia harus memperingatkan semuanya. Akhirnya semua kejadian yang terjadi sebelumnya bisa dihindarkan. Sementara itu, Bruce Wayne sempat mengatakan sesuatu kepada Lois. Dia mengatakan, aku bisa saja memiliki kehidupan di luar gua ini bersamamu. Kemudian Bruce pergi dengan menggunakan Batplane sesuai dengan perintah Alfred Pennyworth. Pasukan dan armada Darkseid akhirnya tiba di bumi. Dia bersiap untuk menginvasi bumi dalam skala penuh. Justice League sendiri tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun kemudian kejutan kembali muncul. Dipimpin oleh Superman, semua pasukan dari seluruh dunia berkumpul untuk ikut bertarung bersama para Justice League. Wonder Woman memimpin pasukan dari Themyscira untuk ikut bertarung. Aquaman sendiri memimpin ketujuh kerajaan untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka semua sudah berdeklarasi bahwa pasukan di darat harus menjadi sekutu, bukannya musuh. Dan Justice League mendapatkan bantuan dari semua kekuatan yang ada dari berbagai macam pihak. Dalam momen tersebut, kita melihat untuk pertama kalinya seluruh DC Universe bergabung, bertarung bersama, dengan bergabungnya juga pasukan dari Green Lantern. Dalam pertempuran, Hippolyta tewas menyelamatkan sang anak. Dia mengatakan sangat bangga dengan apa yang dia lakukan selama ini. The Flash sudah mampu menguasai kekuatannya. Dia bahkan mampu berada di dua tempat secara bersamaan, alias Speed Mirage. Cyborg berhasil melampaui kekuatan dari Mother Box. Dia berhasil mengendalikannya sendiri dan kemudian membuat semacam rantai kejadian yang berujung pada hancurnya kotak tersebut. Darkseid berubah menjadi sosok yang lemah. Pada akhirnya Batman yang sekarat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua dengan menghancurkan Darkseid. Pasca pertarungan, setelah semua berhasil, Diana akhirnya menjadi ratu baru Amazon, memimpin mereka untuk menerima kembali dunia luar dan menyebarkan kedamaian. Diana bahkan menghadirkan perdamaian dengan seluruh negara yang ada di dunia. Arthur diakui sebagai sang raja sebenarnya yang membantu menyatukan semuanya. Dia berhasil menghapuskan sikap skeptis dari para penduduk Atlantis terhadap manusia di daratan. Cyborg berevolusi menjadi seorang dewa di dunia digital. Cyborg bahkan mampu merubah dirinya menjadi terlihat seperti manusia lagi. Di sisi lain, Lois menangisi kematian Bruce Wayne.
Superman kemudian mendekat dan menyadari bahwa bayi yang ada dalam kandungnya adalah bayi dari Bruce. Lois kemudian mengakui semuanya, tapi Clark sudah mengetahui semuanya. Clark sendiri tidak marah atau kecewa dengan semua yang terjadi. Dia bahkan justru mendukung Lois, dan pada akhirnya dia memiliki alasan untuk kembali menjadi Bruce. 20 tahun kemudian, setelah mengingat kembali pengorbanan dari Batman, Kepala Polisi Barbara Gordon kemudian bertanya kepada Lois tentang apa yang akan dia katakan kepada sang anak tentang ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak beberapa dekade tersebut, Gotham kembali menjadi sarang bagi para penjahat. Lois kemudian mengajak sang anak ke Batcave dan mengungkapkan semuanya, bahwa sang ayah adalah Batman alias Bruce Wayne. Dan kemudian Gotham bersiap menghadapi sosok Batman yang baru, dan cerita pun selesai. Ya oke, itu aja mengenai skrip dari Justice League 2 dan Justice League 3. Jujur aja ketika gua membaca semua skrip ini, jujur yang gua reaksikan pertama kali adalah gua nangis, Pak. Cerita yang ditulis oleh Zack Snyder dari awal sampai akhir ini semuanya berkelanjutan, dan kita udah tahu bahwa momen Nightmare ini harusnya sudah terjadi, dan akhirnya The Flash kembali ke masa lalu untuk memperingatkan Batman tentang kunci sebenarnya itu adalah Lois Lane, sehingga akan menyebabkan semua timeline baru. Gimana timeline baru ini akan menghadirkan Justice League berhasil mengalahkan Darkseid. Jadi di film ini akan ada dua timeline, yaitu timeline di mana ketika Justice League kalah dengan Darkseid dan akhirnya akan menyebabkan Nightmare di mana bumi sudah menjadi planet apokalips yang kedua, dan timeline kedua The Flash berhasil kembali ke masa lalu dan merubah semuanya setelah apa yang dibincangkan oleh Bruce, dan akhirnya Bruce mati di timeline ini. Bruce Wayne mati sebagai hero yang benar-benar bagus banget di sini, Pak. Karena kematiannya dia berhasil menyelamatkan Superman, yang bagi dia untuk menebus kesalahan dia di masa lalu. Karena kalau kita udah tahu ya, di BVS Bruce Wayne itu merasa bersalah karena dia udah menyerang Superman, dan dia menyatakan bahwa Superman itu adalah ancaman seperti yang dikatakan oleh orang-orang setelah apa yang terjadi di Metropolis dan apa yang terjadi pada gedungnya Wayne Enterprises di cabang kota Metropolis. Itulah yang menyebabkan bahwa Bruce Wayne mati secara terhormat dan dia mati sebagai hero. Nah, ini yang menurut gue tuh sangat dimana ya, ini bisa dibilang cerita yang bener-bener dark banget sih, karena kita bisa melihat Superman udah menjadi jahat, dan jahatnya itu adalah akibat dari kegilaannya sendiri dan juga disinari oleh Omega Beam dari Darkseid. Anti-life equation akhirnya dimasukin dalam tubuh Superman. Lu tahu sendiri kan, gua udah cerita sebelumnya. Kalau kalian belum tahu ceritanya, lu bisa mundurin durasinya ya, kalian bisa tonton lagi videonya di situ ya, oke? Lanjut. Dan jujur aja ketika gue membaca semua skrip ini, gue akhirnya sadar bahwa Snyder itu punya visi untuk melancarkan semua Snyderverse ini. Dan akhirnya kita udah mengetahui bahwa di timeline The Flash tahun 2022 nanti ya, yang harusnya itu ada di setelah Justice League yang ketiga, itu akhirnya udah dirombak ulang, dan akhirnya ya udah gitu. Dan kita udah mengetahui bahwa oh ini loh, ini gua nggak tahu ya, karena seharusnya itu adalah Batman baru ya, tapi ternyata di The Flash 2022 itu ternyata adalah si Supergirl, anaknya dari Superman dan Lois Lane. Nah, jadi akhirnya semua dirubah lagi karena berkat Snyder Cut yang udah dirilis di sini kan. Akhirnya ya udah CL2 dan CL3 kayaknya ini akan dirombak ulang ceritanya, dan mungkin nggak beda jauh karena ini udah visi dari Snydernya sendiri ya, seperti itu. Makanya ya mungkin kita bisa melihat Batman lagi atau enggak gimana, atau bisa jadi Batman akan mati di timeline ini seperti itu. Makanya ini Batman yang benar-benar mati di Justice League ketiga, sehingga kita tahu alasan Birds of Prey ada, alasan The Flash itu ada karena Bruce Wayne udah nggak ada, Bruce Wayne udah mati. Tapi di The Flash 2022 skrip kan dirubah, Batman yang Ben Affleck masih ada, tapi katanya cuma sebentar doang, katanya cuma satu scene doang, sehingga ya si Bruce Wayne versi Ben Affleck itu akan muncul sebentar dan akan muncul sebagai Batman, tapi cuma sebentar doang di situ. Jadi ini kayaknya skripnya akan dirubah lagi setelah ketika WB mengakui bahwa Snyderverse ada dan Snyderverse bisa dilanjutkan. Kemungkinan di cerita JL2 dan JL3 ini akan dirombak ulang seperti itu. Makanya gua nangis sih gua ngeliat, karena inilah cerita yang pengen gua sampaikan kepada kalian bahwa ini loh skrip aslinya. Gile gua nangis, Pak, sumpah. Karena cerita itu benar-benar kelam, dark, dan juga di momen terakhirnya ada momen heroik, dimana kita bisa tahu bahwa kuncinya di sini adalah Lex Luthor. Lex Luthor yang punya dendam terhadap Superman di sini, dia tuh punya visinya tuh sangat-sangat ngeri, Pak, dimana dia bisa memberikan informasi kepada Darkseid bahwa ini loh, ini adalah kunci dimana Superman bisa hancur karena apa? Lois Lane dan juga ibunya. Tapi kenapa Lex Luthor nggak ngomong ibunya ya? Nggak tahu, gua nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas ya Lois Lane mati. Nah akhirnya ya udah momen Nightmare terjadi setelah 5 tahun kemudian ya, seperti itu.
Dan tapi di sini kita yang lihat itu nggak ada kehadiran Martian Manhunter ya, karena kita udah tahu bahwa Martian Manhunter kan muncul di Snyder Cut Justice League ya. Jadi ada kemungkinan bahwa script akan dirubah dan Green Martian di sini akan menggantikan Green Lantern yang asalnya punya posisi banyak, dan kemungkinan Green Martian akan menggantikan posisi Green Lantern yang mati tadi itu, dan akhirnya Green Lantern hanya sebagai cameo saja di sini, kemungkinan seperti itu. Tapi asik juga sih kalau di sini itu semua Lantern Corps itu hadir di sini. Karena kita sampai sekarang belum mengetahui Green Lantern live action seperti apa selain versinya si Ryan Reynolds yang udah flop banget Pak itu. Jadi gua pengen tahu sih apakah Snyder ini bisa menggantikan Green Lantern sebanyak itu, semua corpsnya. Wah gile sih, parah gile. Apalagi gua mau lihat Sinestro-nya bagaimana, gua mau lihat Hal Jordan juga si John Stewart-nya bagaimana Green Lantern-nya. Karena gua sampai sekarang nggak tahu nih siapa Green Lantern yang dimasukkan di script ini. Seperti itu ya. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai pembahasan kita mengenai script bocor dari CL2 dan CL3. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik kami kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk sawer di nyawer.co/MarioAngelo. Linknya ada di bawah ini juga di atas ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!